told me right away. That is a month you have a little crush on me. Halo Genjoters, kembali lagi di Storyline Recap. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke cuy, di video kali ini gue akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul That's My Boy. That's My Boy adalah film bergenre komedi asal Amerika Serikat yang dirilis pada 15 Juni 2012. Disutradarai oleh Sean Enders dan penulis naskah film ini adalah David Case. Film ini dimulai dengan cerita yang terbilang kacau untuk dipakai menjadi sebuah lelucon. Tapi di sisi lain, seperti mimpi yang menjadi nyata, di mana Donnie, bocil yang masih duduk di bangku SMP, berhasil bercocok tanam dengan gurunya sendiri yang rela digenjrot tanpa paksaan. Setelah kejadian itu, Mary dipenjara karena tindakan senonoh sambil mengandung anak Donnie. Oke, daripada berlama-lama kita ngabanggus wae, siapkan cemilan kalian beserta udud, Magnum Blue, dan kopi hidung agar tidak terlihat kesepian. Kalau udah siap, mending kita skuy langsung ke alur ceritanya cuy. Film dimulai dengan seorang bocil SMP bernama Donnie Burger. Si Donnie ini sebenarnya anak yang cukup pintar, terutama di bidang hitung-menghitung. Cuma si Donnie ini rada-rada badung gitu. Ia juga bilang sama dua temennya kalau ia pengen punya pacar yang sekseh dan bahenol. Ya, macam-macam Alexandra Daddario lah. Jadi, ia suka sama cewek yang umurnya lebih tua dari dirinya sendiri. Terus, seorang guru yang bahenol pun muncul di depan mereka. Guru ini bernama Mary. Karena emang budaknya teh badung ya, ia pun nyamperin gurunya itu berniat buat ngegodain dikit-dikit. Si Donnie akhirnya ngajak Mary buat kencan berdua. Tapi nahas, si Donnie malah kena marah Bu Mary. Karena kelakuannya itu tidak sopan dan ia pun berakhir diberi hukuman oleh Mary. Nah, ketika si Donnie dibawa ke kelas untuk hukuman oleh Mary, Mary pun tiba-tiba malah sange kepada Donnie. Ia memiliki perasaan suka kepada Donnie yang karakternya emang rada-rada badung di kelas. Nah, si Donnie pun diajak ke ruang private oleh Mary untuk melakukan adegan bercocok tanam. Singkat cerita, hubungan Donnie dan Mary pun semakin dekat. Bahkan tak jarang Donnie diundang buat main ke rumah Mary. Ya, kalian tahulah mereka bakalan ngapain ya cuy. Nah, di suatu ketika ada sebuah acara yang cukup besar di sekolah mereka. Tapi saat orang-orang sepi karena sedang mendengarkan pidato dari seorang bocah, malah terdengar suara erangan dari suatu tempat. Sontak orang-orang kaget dong, suara apaan tuh gitu kan. Nah, ketika tirai dibuka, ternyata si Donnie dan Mary lah yang sedang ritual di balik panggung. Sontak orang-orang di sana pun kaget dan terdiam. Tapi saat mereka tahu itu Donnie Burger, orang-orang pun bertepuk tangan kepada Donnie dengan meriah. Karena ia berhasil bermantap-mantap dengan guru terseksi di sekolah itu. Orang-orang sesekolah pun memberi apresiasi kepadanya. Dan gak cuman teman-temannya aja cuy, bahkan guru-gurunya juga mengapresiasi apa yang Donnie lakukan. Memang terdengar cukup bejat ya kawan. Singkat cerita, Mary pun disidang karena melakukan tindakan tidak senonohnya dengan muridnya sendiri. Dan di sini Mary sudah hamil yang tak lain dan tak bukan adalah anak si Donnie sendiri. Akibat dari perbuatannya itu, Mary harus dipenjara selama 30 tahun. Sebelum ia masuk ke sel, Donnie pun berjanji untuk menjaga anak mereka hingga dewasa. Singkat cerita, Donnie terlihat sudah dewasa. Dulu, Donnie sempat menjadi pemuda yang terkenal. Ia sering masuk TV bahkan punya acara sendiri dengan nama Donnie Burger. Ya, dia punya duit banyak lah pada saat muda gitu. Cuman karena ia gak bisa ngurus duit dengan benar, sekarang pun ia gak punya apa-apa gitu kan. Mirisnya lagi, anak yang dikandung oleh Mary malah kabur buat hidup sendiri dan gak mau diurus sama si Donnie ini. Di balik mirisnya kehidupan ia sekarang, ia pun memiliki hutang bank emok sebesar $40.000. Nah, salah seorang teman Donnie menyarankan agar buru-buru dibayar aja dah tuh. Karena katanya, kalau nggak dibayar bisa-bisa Donnie akan dipenjara dalam waktu 1 minggu ini. Doi juga nyaranin buat gambling acara lari maraton dan nyaranin buat masang sisa uangnya kepada peserta yang memiliki fisik gendut. Katanya, ia bisa menjamin kemenangan sama peserta ini. Ya, si Donnie cuman nganggep itu jokes bapak-bapak biasa gitu kan. Karena pusing laliur loba hutang bahkan dengan sanggup ketika beli, Donnie pun akhirnya curhat ke salah satu temannya di bar. Nah, si temannya ini nyaranin buat minta tolong sama anaknya aja yang bernama Han Solo. Jadi anak si Donnie ini dikasih nama Han Solo cuy. Dan anak Donnie ini udah beranjak dewasa. Ia juga udah jadi mapan punya bisnis. Dan lebih lagi, ia bakalan menikah sama calon istrinya 1 minggu ke depan. Si Donnie yang merasa gak punya hubungan baik sama anaknya, akhirnya mengurungkan diri karena malu dan takut jadi masalah buat keadaan anaknya itu.
Karena pusing akan melunasi hutang-hutangnya itu, Doni pun menemui teman lamanya lagi yang katanya ia orang TV. Jadi orang ini adalah orang yang pernah naikin nama Doni pada masa kejayaannya, di mana berita heboh itu adalah hubungan gelap seorang Doni si bocil SMP dan gurunya sendiri. Nah, si temannya ini bisa ngebantu Doni buat dapetin duit. Cuman caranya ya harus ada syuting dan rating gitu kan. Ia bakalan buat acara TV yang mempertemukan antara Doni, Han Solo, dan Mary di penjara, di mana nantinya pertemuan itu bakalan mereka liput secara langsung. Karena Doni cuma punya pilihan itu doang, ia pun harus membujuk dan mencari cara agar anaknya bisa mengunjungi ibunya di penjara coy. Di lain tempat, di rumah Han Solo sedang ngadain party karena akan menyelenggarakan pernikahannya. Di sini ada calon istrinya bernama Jamie, bapaknya Jamie, neneknya, dan adik kandung Jamie seorang tentara yang bernama Chad. Si Han Solo ini ngubah namanya jadi Todd Peterson karena ia gak mau pakai nama ayahnya karena malu kisah kedua orang tuanya dulu. Ia juga bilang kalau kedua orang tuanya udah meninggal. Saat lagi asik-asik party, Doni pun yang seperti gembel bertamu ke rumah Solo. Kita panggil aja Todd kali ya, atau Peterson. Nah, ia akhirnya bertamu ke rumah anaknya itu. Peter yang kaget akhirnya bersandiwara bahwa Doni adalah sahabat lamanya. Doni yang tahu itu sandiwara Peter, ia pun ikut bersandiwara agar tidak mengganggu hubungan mereka. Saat mereka berbicara empat mata, mereka pun malah ribut. Peter merasa bahwa Doni gak bisa ngurus dirinya semasa kecil. Maka dari itu, ia kecewa dan malu punya ayah seperti Doni. Tapi kedatangan Doni di sini serius bahwa ia mau ngabarin kalau ibunya Peter alias Mary lagi sakit-sakitan di penjara dan udah pasti ini cuman bualan si Doni aja supaya si Peter mau diajak ke penjara. Tapi di sini Peter tampak gak peduli sama keadaan ibunya karena sudah terlanjur kecewa kepada mereka dan menolak tawaran Doni untuk menjenguk ibunya. Saat partian pun dimulai, si Doni bener-bener bisa ngelawak dan nyuri perhatian keluarga Jamie. Si Peter di sini ketakutan karena takut rahasianya kebongkar kalau Doni adalah ayah kandungnya sendiri. Singkatnya, ada momen di mana Doni berbicara serius kepada Peter bahwasanya Doni adalah ayahnya. Mereka pun malah bercanda lepas dan menjalin hubungan baik kembali. Nah, ketika pesta pernikahannya Peter dan Jamie semakin dekat, mereka pun ngadain pesta bujang untuk para lelaki. Selesai pesta bujang itu, Doni ngajak Peter buat main berdua layaknya pemuda. Setelah balik, mereka pun berbicara setengah teler. Peter juga perlahan makin menerima kehadiran ayahnya yang buruk dan menerima masa lalu keluarganya yang memalukan itu dengan lapang dada. Bahkan, ia juga berubah pikiran buat mau ngejenguk mamanya yang lagi sakit di penjara. Keesokan harinya, saat Doni bersantai, ia pun kaget karena Peter tiba-tiba menghubunginya bahwa ia lagi OTW ke penjara tanpa sepengetahuan Doni. Doni sebenarnya udah gak mau si Peter ini buat jenguk mamanya. Karena ya itu cuman bualan si Doni aja supaya bisa manfaatin Peter buat acara TV-nya itu. Tapi Doi udah berubah pikiran buat lebih sayang aja sama anaknya ini. Nah makanya dari itu, ia pun langsung bergegas pergi ke penjara ngegas pakai mobilnya buat nyusulin Peter ke penjara. Nah saat di penjara, Mary pun datang dan terlihat ia masih cantik dan bahenol. Mereka bertiga akhirnya bisa ngobrol bersama. Tapi lagi-lagi, tingkah kedua orang tua Peter ini benar-benar kacau. Tiba-tiba saja, para tim dari TV pun meliput kegiatan mereka. Dan tentu saja, si Peter langsung marah kepada Doni karena telah memanfaatkan dirinya. Doni menjelaskan kalau sebenarnya ia udah gak mau lagi ngelakuin syuting ini. Makanya dari itu, ia larang Peter buat ke penjara. Ia juga benar-benar sayang sama Peter. Nah si Peter yang gak percaya pun langsung pergi ninggalin mereka. Ia benar-benar kecewa sama Doni dan hubungan mereka berdua pun kembali merenggang. Bahkan Peter juga ngusir Doni dari rumahnya. Saat Doni hendak pergi dari rumah, ia pun mendengar pembicaraan si Jamie calon istri Peter yang lagi teleponan sama seseorang. Karena pembicaraannya itu mencurigakan, ia pun beranggapan kalau Jamie sedang selingkuh dan ia bakalan ngebongkar rahasia itu. Ketika pesta di malam hari tiba, Doni pun langsung belak-belakan bilang kalau Jamie berselingkuh dengan atasan mereka. Cuma di sini Jamie bisa menjelaskan kalau ia sebenarnya lagi nelpon sama kru buat ngatur acara pernikahan mereka. Karena ia telah salah menuduh Jamie, ia pun pergi dengan memalukan sambil dilihat sama orang-orang di sana. Singkatnya, karena ia berbuat salah besar kepada Jamie, ia pun hendak meminta maaf kepada Jamie. Lalu ia akan memberikan ice cream kepada Jamie dan mengunjungi kamarnya. Tapi saat hendak masuk kamarnya, ia malah mendengar suara erangan. Karena penasaran, ia pun berniat masuk lewat jendela. Ketika sudah masuk ke kamar, ia pun kaget sampai muntah menjijikan bahwa Jamie sedang diwik-wik oleh adiknya sendiri si Chad. Dan ini adalah perkara buruk bagi Peter. Doni akhirnya berniat akan melaporkan mereka kepada Peter. Tapi si Jamie akhirnya nyogok Doni buat ngasih duit kepada Doni senilai $50.000. Karena si Doni butuh duit banget gitu kan. Ia pun malah ngambil uang tutup mulut itu.
Keesokan harinya, Doni akhirnya pergi ke acara pernikahan Peter. Ia pun belak-belakan membuka aib si Jamie di depan banyaknya audiens. Lalu, setelah Peter tahu kelakuan bejatnya si Jamie, ia pun kecewa dan sangat jijik sampai muntah kalau Jamie melakukan seperti itu. Keluarga Jamie pun kacau. Dan si Peter akhirnya pergi bersama ayahnya. Ia juga memakai nama pemberian ayahnya dulu, yaitu Han Solo Burger. Mereka pun meninggalkan acara itu sambil mengacungkan jari tengah. Singkatnya, hubungan Doni dan Peter pun semakin baik. Hutang pajak pun telah ia lunasi. 3 tahun lagi, Mary akan keluar dari penjara. Mereka akan bisa berkumpul kembali. Dan terlebih lagi, acara perlombaan maraton pun telah mulai. Peserta gendut itu pun memenangkan pertandingan dan Doni pun menang banyak dari gambling itu. Dan film pun tamat. Oke cuy, jadi segitu dulu video kita kali ini. Sebenarnya film ini cukup rame lah, walaupun ya gitu kan. Banyak scene dewasanya juga, dan memang komedi-komedi di film ini diperuntukkan untuk para orang-orang dewasa. Jadi ya, begitulah film dengan judul That's My Boy. Kalau kalian ada rekomendasi film, boleh komen di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Stay on Genjoters and see you on the next video.